Pertama-tama seperti biasa kita tidak lupa untuk mengucapkan puji dan puja syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena atas rahmat dan karunia-Nya kita hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak memiliki kekurangan sesuatu apapun, dapat berkumpul di ruangan Zoom meeting KPP Pratama Cibinong. Yang kedua, tentunya kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi Bapak Ibu yang berkenan hadir di acara Zoom meeting hari ini untuk bisa menerima ketentuan baru mengenai kewajiban bendahara pemerintah. Untuk selanjutnya kita mulai kepada acara pokok kita, yaitu pemaparan mengenai PMK nomor 59 tahun 2022. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kita semuanya sudah memahami bahwa selama ini wajib pajak bendaharawan instansi pemerintah memiliki kewajiban di dalam melaksanakan administrasi perpajakannya, yaitu berupa pemotongan dan pemungutan. Jadi sosialisasi ini sebetulnya sudah kami lakukan berulang-ulang untuk selalu mengingatkan kepada wajib pajak bendaharawan untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar, terutama dalam hal pemotongan dan pemungutan. Baik, PMK nomor 59 ini, dia berbicara tentang tata cara pendaftaran dan penghapusan NPWP pengukuhan serta pencabutan PKP dan pemotongan serta pemungutan, penyetoran dan pelaporan bagi instansi pemerintah. Jadi Bapak Ibu, kalau nanti setelah ini masih ada yang kelewat dari mengerti atau kelewat dari informasi, Bapak Ibu sekalian silakan merujuk kepada referensi di PMK nomor 59 ini. Karena ini adalah pedoman yang kita gunakan untuk memenuhi kewajiban kita sebagai bendaharawan pemerintah. Dan tidak lupa juga di akhir acara memang slide ini akan kami share untuk bisa Bapak dan Ibu semuanya dipelajari dengan baik dan benar. PMK nomor 59 ini mengatur tentang perubahan PMK nomor 231 PMK 03 2019. Di sini ada sedikit penambahan saja, tidak banyak perubahan yang signifikan. Next. Nah, ini adalah latar belakang perubahan PMK nomor 59, yaitu perlunya dukungan pemerintah dalam meningkatkan penggunaan produk dalam negeri serta mewujudkan pengadaan langsung instansi pemerintah yang transparan, efisien melalui informasi pengadaan pemerintah. Nah, yang dimaksud dengan SIPP ini, Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah, ini nantinya pengadaan ini ke depan kita akan laksanakan secara online. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa melakukan pembelanjaan barang dan modal melalui aplikasi Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah ini. Ini adalah latar belakang yang pertama. Kemudian tujuannya, yang pertama memberikan kepastian hukum dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan bagi bendahara pemerintah yang melakukan belanja barang jasa pemerintah baik secara elektronik yang melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah. Kemudian yang kedua, mendukung gerakan nasional non tunai. Jadi selama pandemi ini memang kita kan memang diarahkan oleh pemerintah untuk meminimalisir kegiatan tunai kita di dalam bertransaksi. Dan ini pun berarti pemerintah mengambil alih dalam melaksanakan kewajiban dan hak bendaharawan juga melalui gerakan nasional non tunai yang memberikan kemudahan perpajakan dalam pembayaran atas belanja barang dan jasa atau pemerintah yang dilakukan dengan menggunakan kartu kredit pemerintah bagi instansi pemerintah, pusat, daerah ataupun desa. Nah, saya kira
Ibu Bapak di sini dua hal ini sudah pernah mengetahui ya mengenai sistem informasi pengadaan pemerintah dan kartu kredit pemerintah. Mungkin sebagian teman-teman di sini sudah ada yang menggunakannya ya. Oke, next. Pokok yang diatur di dalam PMK 59 itu mengatur pengecualian, pemotongan dan atau pemungutan pajak oleh instansi pemerintah untuk transaksi yang dilakukan melalui sistem informasi pengadaan pemerintah. Yang kedua, mengatur pelakuan pemungutan pajak untuk transaksi yang menggunakan kartu kredit pemerintah bagi pemerintah daerah, desa maupun pusat. Nah, kapan sih mulai berlakunya PMK nomor 59 ini? Sebenarnya PMK 59 ini mulai berlaku tanggal 1 Mei 2022 Bapak Ibu. Jadi kita untuk sosialisasi ini udah terlewat sekitar setengah bulan karena memang terhalang dengan puasa Ramadan dan Lebaran. Tapi mudah-mudahan ini tidak telat bagi kita dan kita bisa memulainya dari saat ini. Ini adalah sistematika PMK yang diatur di dalam PMK 59, kurang lebihnya seperti ini. Sebenarnya masih sama dengan PMK sebelumnya yaitu PMK 231, cuma di sini ada penambahan mengenai pengecualian, pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh bendahara. Jadi nanti Bapak dan Ibu kami akan gambarkan mana-mana yang tidak boleh dipungut oleh Bapak Ibu. Oke, selanjutnya. Yang pertama, seperti biasa, kewajiban PPh pasal 4 ayat 2. Ini kembali lagi kami ingatkan Bapak Ibu, kewajiban bendaharawan pemerintah. Yang pertama adalah pemotongan dan pemungutan PPh pasal 4 ayat 2 apabila terjadi hal-hal di bawah ini, yaitu apabila terjadi persewaan tanah dan atau bangunan. Ini tanah dan atau bangunan yang selain penggunaan jasa pelayanan penginapan ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita dalam rangka persewaan hotel atau gedung pertemuan, ini masuk kepada ketentuan pemerintah daerah. Makanya Bapak Ibu jangan lakukan pemotongan apabila kita mengadakan acara-acara di hotel-hotel yang berada di sekitar Kabupaten Bogor. Tetapi yang dimaksud persewaan tanah dan bangunan di sini adalah salah satunya mungkin kita menyewa gedung perkantoran dari pihak ketiga. Kemudian yang kedua yaitu pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Jadi di pengalihan ini adalah jual beli tanah dan atau bangunan. Jadi kalau ada instansi pemerintah yang melakukan pembelian tanah dan atau bangunan, maka jangan lupa lakukan pemotongan PPh pasal 4 ayat 2. Yang ketiga, usaha jasa konstruksi. Nah, apa sih usaha jasa konstruksi ini? Salah satunya adalah pembangunan atau renovasi menggunakan jasa pihak ketiga sebuah bangunan yang ada di sekitar kita. Maka jangan lupa Bapak Ibu untuk melakukan pemotongan PPh final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi. Yang keempat yaitu hadiah undian, dan yang kelima pembelian barang dan atau jasa dari wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Ini yang nomor 5 ini maksudnya adalah apabila wajib pajak lawan transaksi kita memiliki omset di bawah 4,8 miliar satu tahun, maka yang dipungut pasal 4 ayat 2 atas mereka adalah 0,5%. Ini selama mereka bisa menunjukkan surat keterangan yang kita singkat dengan SKET memenuhi ketentuan PP nomor 23. Baik, selanjutnya. Nah, ini adalah pengecualian. Jadi Bapak, Ibu, dan bendaharawan dimanapun berada dilarang memungut PPh pasal 4 ayat 2
apabila terjadi penjualan atau pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, yang pertama ke orang pribadi yang dia memiliki penghasilan tidak kena pajak di bawah 60 juta 1 tahun. Jadi Bapak Ibu apabila bertransaksi pembelian tanah, tanya rekanannya ini apakah penghasilannya di atas 60 juta atau di atas atau di bawah 60 juta. Kalau di bawah 60 juta maka jangan dilakukan pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 atas penjualan. Tentunya ini bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah ya Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian yang kedua, pengalihan hak atas tanah dan bangunan baik oleh orang pribadi atau badan yang melakukan pengalihan harta berupa bangunan dalam rangka yaitu melaksanakan perjanjian bangun guna serah, bangun serah guna, pemanfaatan barang milik negara berupa tanah dan atau bangunan. Intinya untuk kepentingan negara. Kemudian yang ketiga, orang pribadi atau badan yang tidak termasuk subjek pajak yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan. Jadi Bapak Ibu dicek dulu lawan transaksinya ini subjek pajak atau bukan. Kalau tidak termasuk subjek pajak, maka jangan dilakukan pemotongan atas pengalihan tanah dan bangunan. Dan yang kedua, ini yang nomor 1 tadi kita berbicara tentang pasal 4 ayat 2 atas pengalihan hak. Kalau yang nomor 2 kita berbicara universal, umum. Jadi kalau kita, ini bendaharawan pemerintah, melakukan pembayaran dengan mekanisme uang persediaan atau atas transaksi yang dilakukan melalui pihak lain dalam sistem informasi pengadaan yang telah dipungut PPh 22 oleh pihak lain. Maksudnya adalah bendaharawan pemerintah tidak perlu melakukan pemungutan dan pemotongan PPN maupun PPh pasal 22 apabila kita belanjanya dengan mekanisme uang persediaan melalui pihak lain. Pihak lain ini nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Siapa sih pihak lain ini? Nah, oke. Lanjut. Nah, ini ada perubahan tarif untuk jasa konstruksi Bapak Ibu. Mohon diperhatikan dengan baik. Mulai bulan ini apabila ada pekerjaan konstruksi ataupun jasa konsultasi konstruksi, tolong Bapak dan Ibu perhatikan bagan yang ada di layar ini, Pak. Jadi terdapat perubahan tarif yang dulunya, contoh, penyedia jasa yang memiliki sertifikat badan usaha kualifikasi kecil atau sertifikat kompetensi kerja usaha orang perseorangan, tarif lamanya kan 2%. Nah, yang barunya 1,75% masih bersifat final. Jadi kalau lawan transaksi kita memiliki sertifikat usaha kecil atau perorangan, jangan lupa Bapak Ibu sekarang dipotongnya 1,75%. Kemudian untuk yang tidak memiliki, nah ini tidak berubah. Kalau yang tidak memiliki tetap 4%, yang lama pun sama 4%. Kemudian yang menengah dan atau besar, dulu 3%, sekarang adalah 2,65%. Jadi tolong Bapak Ibu fokus ketika melakukan penyerahan jasa konstruksi, fokus kepada sertifikat yang dimiliki. Kembali saya ingatkan, Bapak Ibu kalau terjadi pengadaan barang dan atau jasa kepada rekanan, terutama dalam bidang jasa konstruksi, perhatikan sertifikat elektronik, sertifikat badan usaha kualifikasi yang mereka miliki. Kalau kecil atau usaha perseorangan maka dipotong 1,75. Kalau dia tidak memiliki maka sama dengan yang sebelumnya 4%. Kalau dia memiliki menengah dan atau besar dia dipotong 2,65. Nah, kemudian di PMK ini ada tambahan yaitu pekerjaan konstruksi terintegrasi. Jadi terintegrasi ini biasanya Bapak Ibu
satu kegiatan konstruksi itu dikerjakan oleh beberapa rekanan yang ada di Indonesia. Dan di sini juga dibuktikan oleh sertifikat badan usaha. Kalau dia memiliki sertifikat badan usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi, maka dipotong 2,65%. Tapi kalau dia tidak memiliki, sama dengan yang lainnya yaitu 4%. Jangan lupa ya Bapak Ibu untuk mencermati hal ini. Perhatikan sertifikat rekanan kita yang mereka miliki, mereka masuk yang kemana, jangan sampai terjadi salah pemotongan dan pemungutan. Kemudian poin nomor 6 dan nomor 7, kita berbicara tentang jasa konsultasi. Kalau dulu mungkin ini disebutnya jasa perencanaan. Jadi jasa konsultasi ini dulu yang memiliki sertifikat 4%, sekarang jadi turun menjadi 3,5%. Yang tidak memiliki sertifikat masih sama 6%. Oke, saya kembali ingatkan untuk jasa konstruksi, perhatikan rekanan kita, dia memiliki sertifikat yang mana, kemudian kita sesuaikan dengan tarif baru kita dalam rangka melakukan pemotongan dan pemungutan. Next. Untuk PPh pasal 25 selanjutnya. PPh pasal 25 ini 15 maaf. Untuk PPh pasal 15 ini biasanya jarang terjadi di kita ya. Tapi ini tetap kami jelaskan bahwa apabila kita menggunakan jasa pelayaran atau penerbangan dalam negeri yang kita diwajibkan melakukan pemotongan pemungutan, maka jatuh di dalam PPh pasal 15 ini. Kecuali, ingat, di sini ada kecuali lagi. Pembayaran dengan mekanisme uang persediaan sehubungan dengan imbalan jasa yang dilakukan melalui pihak lain. Nah, kembali nih, dijelaskan lagi. Tadi di PPh pasal 4 ayat 2 kecualinya juga ini ada ini. Kemudian di PPh pasal 15 juga ada kecuali ini. Jadi Bapak Ibu kalau kita belanjanya melalui pihak lain yang ada dalam sistem informasi pengadaan, maka Bapak Ibu nggak usah pusing lagi mikirin pemungutan PPh pasal 15. Jadi sudah lakukan aja transaksi, beres. Oke, selanjutnya. Selanjutnya PPh pasal 21. Nah, ini kalau PPh pasal 21 sepertinya ini hal yang umum ya untuk kita ya. Bapak dan Ibu juga udah biasa melakukan pemotongan PPh 21. PPh 21 ini kita lakukan pemotongan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan kepada rekanan pemerintah yang merupakan wajib pajak orang pribadi. Nah, ini tolong digarisbawahi, wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Karena PPh 21 ini berhubungan dengan orang pribadi. Jadi jangan sekali-kali Bapak Ibu memungut PPh 21 atas badan. Nah, siapa yang dikecualikan? Yang pertama, kita ketika bertransaksi dengan rekanan, jangan dipotong PPh 21 satu, yaitu pembayaran kepada WP yang memiliki dan menyerahkan fotokopi surat keterangan WP peredaran bruto tertentu. Ini yang tadi saya katakan, kita mintakan rekanan kita ini punya surat keterangan enggak, SKPP nomor 23 yang dia memiliki peredaran bruto tertentu. Kalau SKPP nomor 23 itu mereka bisa tunjukkan dan mereka bisa lampirkan dalam transaksi kepada kita, maka ini adalah yang dikecualikan dari pemotongan dan pemungutan PPh 21. Kemudian yang kedua, pembayaran penghasilan kepada rekanan pemerintah yang dapat menyerahkan fotokopi SKB. Apa itu SKB? Surat keterangan bebas. Jadi kalau Bapak Ibu bertransaksi dengan rekanan, jangan lupa juga ditanyakan, punya SKB enggak? Yang kedua, punya SKB enggak? Surat keterangan bebas.
Kalau punya dua hal ini di antara salah satunya, maka sudah tinggalkan, tidak perlu dilakukan pemotongan PPh pasal 21. Kemudian yang selanjutnya yaitu pembayaran dengan mekanisme uang persediaan yang tadi. Jadi sama lagi, tadi kita bicara di pasal 4 ayat 2, kita bicara di pasal 15, sekarang kita berbicara di pasal 21. Kalau kita menggunakan mekanisme uang persediaan sehubungan dengan pekerjaan jasa dalam bentuk apapun yang dibayarkan kepada rekanan pemerintah yang dilakukan melalui pihak lain, maka kewajiban ibu dan bapak untuk melakukan pemotongan gugur. Jadi jangan lupa ya ibu, bapak, ingat di sini ada 3 yang dikecualikan. Yang pertama dia memiliki SKED, kemudian yang kedua dia memiliki SKB, surat keterangan bebas. Yang ketiga kita belanjanya melalui pihak lain dalam sistem informasi pengadaan. Nah itu udah cukup, nggak perlu dilakukan pemotongan 21. Selanjutnya PPh pasal 22. Nah ini yang paling sering dilakukan Bapak Ibu sekalian. Seperti biasa PPh 22 adalah transaksi atas pembelian barang kepada rekanan pemerintah. Nah ini juga ada dikecualikannya. Dikecualikannya yang 3 tadi ada di PPh pasal 21 itu masuk di sini. Di sini cuman ada tambahan lagi. Pasti ibu bapak masih tahu ya mengenai jumlah yang paling banyak kalau belanjanya di bawah 2 juta. Maka tidak perlu dilakukan pemungutan PPh pasal 22. Kemudian yang kedua, pembeliannya dilakukan dengan kartu kredit pemerintah, maka lupakan PPh 22. Yang ketiga, pembelian untuk bahan bakar minyak, bahan bakar gas yang ke Pertamina tuh, itu lupakan PPh pasal 22. Kemudian pembayaran untuk pembelian barang dengan dana BOS, BOP PAUD atau lainnya, ini juga lupakan PPh pasal 22. Kemudian pembelian gabah dan atau beras, ini lupakan PPh pasal 22. Nah ini yang selanjutnya yang punya SKED, yang punya SKB, sama yang menggunakan pihak lain. Nah ini yang 3 tadi ini ke bawah-bawah terus nih. Jadi yang punya SKED, punya SKB, dan menggunakan pihak lain, ini juga lupakan PPh pasal 22. Ibu dan bapak cukup belanja aja, langsung gunakan. Oke, kemudian next, selanjutnya di PPh pasal 23. PPh pasal 23 meliputi pemotongan PPh atas penghasilan kepada rekanan pemerintah yang merupakan wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Nah ini Bapak Ibu kalau rekanannya badan hukum, biasanya kita melakukan pemotongan PPh pasal 23. Seperti apa sih? Seperti bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, kemudian sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta atau imbalan sehubungan dengan jasa lain yang telah dipotong, selain telah dipotong PPh pasal 21. Ini biasanya kita nggak ada permasalahan di PPh 23. Oke, selanjutnya yang dikecualikan. Nah, ini kita memang PMK 59 ini mengatur selalu yang dikecualikan. Jadi Bapak Ibu sekarang udah diringankan pekerjaannya, tidak dilakukan pemotongan-pemotongan yang dikecualikan dari PPh pasal 23, yaitu yang pertama penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada bank. Jadi bank manapun kalau bendahara pemerintah bertransaksi jangan lakukan pemotongan PPh pasal 23. Kemudian yang kedua, sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Yang ketiga, penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada badan usaha atau jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman, dana atau pembiayaan. Ini juga tidak perlu dipotong PPh pasal 23. Kemudian
Yang selanjutnya imbalan sehubungan dengan jasa yang telah dikenai PPh yang bersifat final. Jadi kalau udah final, ya udah nggak usah dikenain lagi PPh 23. Kemudian selanjutnya imbalan sehubungan dengan pengangkutan atau ekspedisi. Nah ini kalau kita menggunakan jasa ekspedisi Ibu Bapak, jangan dilakukan pemotongan PPh pasal 23. Selanjutnya rekanan pemerintah yang dapat menyerahkan surat SKB. Nah, ini SKB ada lagi nih. Ini SKB ada lagi, pihak lain juga ada lagi. Kemudian SKED juga ada lagi. Ini tadi SKB, SKED dan pihak lain ada di 21, ada di pasal 4 ayat 2, ada di pasal 23, ada di pasal 22. Jadi yang 3 ini selalu ada di mana-mana nih. Jadi tolong diperhatikan dengan baik Ibu Bapak, apabila rekanan kita memiliki SKB atau SKED surat keterangan PPh nomor 23, kemudian atau kita bertransaksi menggunakan pihak lain, maka lupakan pemotongan PPh pasal 23. Oke, selanjutnya pasal 26 ini untuk wajib pajak luar negeri. Diantaranya itu yang diterima oleh wajib pajak luar negeri berupa bunga, royalti atau sewa atau penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kemudian imbalan sehubungan dengan jasa, ya, jadi kita menggunakan jasanya wajib pajak luar negeri atau hadiah maupun penghargaan, maka selama wajib pajak luar negeri kita lakukan pemotongan PPh pasal 26. Oke, selanjutnya PPN dan PPNBM. Nah, ini juga Bapak Ibu ini sudah biasa ya melakukan pemotongan atas PPN ataupun PPNBM. Apa yang dikecualikan? Nah, ini yang dikecualikan. Yang pertama, pembayaran yang jumlahnya paling banyak 2 juta. Ini sama dengan PPh pasal 22 ya Bapak Ibu. Karena ini seperti mata uang, baik berlaku bisa di PPN, berlaku juga di PPh pasal 22. Jadi kalau kita belanja nggak lebih dari 2 juta, lupakan PPN, lupakan PPh 22. Kemudian yang kedua yang dikecualikan, yaitu kita belanja dengan kartu kredit pemerintah. Kemudian yang ketiga, pembayaran untuk pengadaan tanah. Ini pengadaan tanah tidak dipungut PPN. Kemudian yang keempat, pembayaran atas penyerahan bahan bakar minyak kepada Pertamina, karena memang Pertamina juga dia WAPU. Jadi tidak perlu melakukan pemungutan PPN. Kemudian selanjutnya pembayaran kepada jasa telekomunikasi. Ini pun lupakan, tidak perlu dilakukan pemungutan PPN. Kemudian pembayaran kepada jasa angkutan, ini juga tidak perlu. Kemudian pembayaran atas BKP, barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dia menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di perpajakan mendapat fasilitas PPN tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan PPN. Jadi kalau dari kaminya saja ini tidak perlu dipungut atau dibebaskan atas BKP atau JKP ini, maka sudah barang tentu tidak dilakukan pemungutan PPN. Dan yang terakhir, melalui pihak lain. Nah, ini melalui pihak lain lagi ada nih. Jadi pihak lain ini ada di mana-mana, di pasal 4 ayat 2, di pasal 15, di pasal 22, di pasal 23. Bahkan di PPN pun kalau kita belanjanya melalui pihak lain dalam sistem informasi pengadaan, maka lupakan PPN. Oke, di sini di bawah itu ada catatan yang diarsir dari huruf A sampai dengan F, dipungut, di-store dan dilaporkan oleh PKP rekanan pemerintah. Nanti Bapak Ibu kalau lupa bisa dibaca kembali ya, karena slide ini akan kita bagikan. Kemudian untuk huruf H
dipungut, di-store dan dilaporkan oleh pihak lain. Nah, jadi yang di sini Bapak dan Ibu sebagai bendaharawan pemerintah tidak ada kewajiban sama sekali atas PPN yang dikecualikan ini. Oke, selanjutnya, nah ini yang paling terpenting dari PMK nomor 59 seperti yang telah tadi dijelaskan oleh Bapak Kasih Pelayanan kita Pak Arief Fauji, bahwa mulai hari ini, mulai sekarang, mulai berlakunya peraturan Menteri Keuangan ini, maka seluruh wajib pajak bendahara instansi pemerintah tidak lagi menyetorkan PPN menggunakan nama rekanan. Sekali lagi saya menjelaskan, melalui peraturan PMK 59 ini, seluruh wajib pajak bendahara pemerintah tidak lagi menyetorkan PPN menggunakan NPWP rekanan. Sekali lagi, tidak menggunakan NPWP rekanan. Jadi mulai saat ini ke depan sampai aturan ini berubah kembali, mungkin kita melakukan penyetoran menggunakan NPWP kita sendiri sebagai instansi pemerintah. Tolong Bapak Ibu jangan ragu ya, kalau misalnya ada rekanan kita yang memaksa diri mereka untuk disetorkan atas nama mereka, maka tidak perlu kita gubris, kita cukup jelaskan saja bahwa sudah diatur dalam PMK 59 ini, kewajiban kami melakukan pemungutan PPN menggunakan NPWP instansi pemerintah itu sendiri. Baik, selanjutnya, nah ini contoh kasus, Kelihatannya untuk materi sudah selesai. Ini kita sedikit ada contoh kasus. Jadi ini contoh kasus apabila kita belanja menggunakan marketplace atau pihak lain yang tadi. Kan dari tadi tuh saya bilang pihak lain. Nah, seperti apa sih? Nah, ini contohnya. Jadi bila kita instansi pemerintah, contoh membeli mesin cetak printer kepada Tuan Y, kepada rekanan kita namanya Tuan Y sebesar 3 juta, pemesanan printer tersebut dilakukan melalui marketplace Z yang tergabung dalam sistem informasi pengadaan. Ini yang disebut pihak 3 tadi, pihak lain. Pihak lain yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan pemotongan dan pemungutan baik 22 maupun PPN. Jadi kita, instansi pemerintah, beli printer melalui marketplace yang tergabung dalam sistem informasi pengadaan yang tadi disebutkan. Pembayaran dilakukan oleh instansi pemerintah dengan menggunakan uang persediaan. Jadi kita bayarnya pakai uang persediaan. Nah, bagaimanakah pemotongan dan atau pemungutan PPh atas transaksi tersebut? Maka jawabannya adalah kita sebagai instansi pemerintah dikecualikan. Maka kalau kata-kata dikecualikan, dilarang memungut PPh pasal 22. Nah, karena PPh pasal 22 kewenangannya sudah dilimpahkan oleh negara melalui pihak lain yang disebut di marketplace Z ini. Jadi kewajibannya berpindah. Kalau kita belanjanya di marketplace, kita hanya belanja saja, nggak usah pikirin PPh pasal 22-nya, nanti PPh 22-nya akan dipungut oleh marketplace. Oke, ini studi kasus yang pertama. Kemudian studi kasus yang kedua, ini sama aja contohnya dengan yang lain, cuman kita di sini ngomongin PPN. Baik tadi nilainya 3 juta, 10 juta, 100 juta atau berapapun, selama kita belanjanya di marketplace, maka lupakan PPh pasal 22, lupakan PPN. Karena PPh 22 dan PPN dipungut oleh marketplace itu sendiri. Oke? Selanjutnya, untuk tata cara pemotongan dan pemungutan serta contoh perhitungan, Bapak Ibu bisa lihat di lampiran PMK 59 tahun 2022 ya Ibu Bapak.
Jadi kami penyuluh pajak Pratama Cibinong dengan ini menghimbau Bapak Ibu sekalian untuk kembali membaca dan memahami PMK 59 tahun 2022 dalam rangka melaksanakan kewajiban perpajakan bendaharawan instansi pemerintah. Kemudian, oh ya, baik, ini sedikit menyinggung pelaporan yang diwajibkan dilakukan oleh bendaharawan pemerintah yang sampai saat ini teman-teman di bendaharawan pemerintah masih banyak kesulitan untuk melaporkan secara online di DJP online. Karena teman-teman sudah tahu memang harus lapornya secara unifikasi di DJP online, tapi teman-teman di sini masih banyak yang belum memiliki sertifikat elektronik. Jadi ke depan kita tahu bahwasannya per Januari 2022 kemarin teman-teman bendaharawan pemerintah diwajibkan untuk melakukan pemotongan dan pemungutan serta melakukan pelaporan SPT menggunakan SPT unifikasi yang sebelumnya pernah kami sosialisasikan. Di sini kami mengingatkan kembali bahwa teman-teman tolong mulai sekarang untuk bisa melakukan login di DJP online dengan melakukan pemotongan, pemungutan dan pelaporan di SPT unifikasi yang telah kami sediakan. Dan bagi teman-teman yang belum memiliki sertifikat elektronik, mohon dipenuhi ketentuan nomor 1, 2, 3, dan 4 ini. Jadi silakan segera untuk mendapatkan sertifikat elektronik kepada kami dengan cara yang pertama, mengajukan formulir pengajuan sertifikat elektronik, ini ada pada kami. Kemudian yang kedua, melampirkan fotokopi surat keputusan penunjukan kuasa pengguna anggaran atau yang disebut dengan KPA dan bendahara. Kemudian yang ketiga, jangan lupa fotokopi KTP dan NPWP KPA yang tadi atau bendahara tadi. Kemudian keempat, soft copy foto bendahara. Nah, tolong keempat item ini bisa diunduh, dikirim ke email kpp.403@pajak.go.id atau Bapak Ibu bisa datang kepada kami langsung, insya Allah nanti kami akan layani. Cuman tolong yang 4 hal ini dibawa ya Bapak Ibu. Jadi untuk mendapatkan sertifikat elektronik, saya ingatkan kembali lagi, yang pertama formulir, yang kedua fotokopi surat keputusan atau penunjukan, yang ketiga fotokopi KTP NPWP, yang keempat foto. Nah, di mana formulir ini dapat diunduh? Silakan formulir diunduh pada tautan di bawah itu, yaitu di bit.ly/formulir pajak 403. Silakan Bapak Ibu bisa cari di pada unduhan tersebut. Dan Bapak Ibu kalau tidak ingin repot, silakan dikirim aja ke email ke kpp.403@pajak.go.id. Atau bagi Bapak Ibu yang dekat dengan kami bisa datang langsung ke KPP. Sekali lagi kami ingatkan Bapak Ibu, sertifikat elektronik ini sangat penting. Jadi kami mohon kerjasamanya dengan Bapak Ibu untuk segera mengajukan sertifikat elektronik kepada kami. Nah, bagi Bapak Ibu yang mendapatkan kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, silakan nomor-nomor ini Ibu Bapak bisa foto atau catat atau cetak dan simpan. Jadi suatu saat memerlukan informasi lebih lanjut, memerlukan konsultasi, silakan hubungi nomor-nomor di bawah ini. Aplikasi dan peraturan pajak bisa dihubungi di nomor yang pertama, untuk kebutuhan NPWP bisa di nomor 2, PKP dan sertifikat elektronik. Nah, ini yang tadi disebutkan. PKP dan sertifikat elektronik bila Bapak dan Ibu kelupaan atau lupa atau nggak bisa, silakan hubungi kontak kami yang di nomor 3. Kemudian untuk validasi SSP dan EVIN,
Bapak Ibu memerlukan e-fin, maka silakan hubungi yang nomor 4. Baik Bapak Ibu, mungkin sekilas itu yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kami berikan ini bisa bermanfaat baik kepada Bapak dan Ibu sekalian, dan harapan kami besar kiranya mulai saat ini Ibu Bapak dapat mempraktekkan apa yang telah kami sampaikan, terutama di dalam melakukan pemotongan PPN. Jadi sekali lagi kami menghimbau, kami instruksikan seluruh bendaharawan yang berada di Kabupaten Bogor, lakukan pemungutan dan pemotongan PPN menggunakan NPWP instansi pemerintah. Jadi tidak lagi menggunakan NPWP rekanan. Nah, untuk penyetoran PPN, jadi SSP ataupun billing yang selama ini kita buat tidak lagi menggunakan nama rekanan kita, tapi sekarang sudah menggunakan NPWP kita, nama kita. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya mungkin kita ke sesi tanya jawab ya Bapak Ibu.